Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Ilmawan Surya Pradana, dosen program studi perawatan mesin Politeknik Sinarmas Brokol. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan dharma pengajaran pada pertemuan ke-13 mata kuliah elemen mesin 1. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Pertemuan ke-13, temanya kita bantalan. Bantalan itu dalam bahasa sehari-harinya bearing. Jelas di atas? Jadi pertemuan sebelumnya masih mau direfresh lagi? Apa itu elemen mesin? Bisa disebutkan apa itu mata kuliah elemen mesin? Kita harus mempelajari tentang apa? Tentang mesin itu bagaimana cara kerja mesinnya Pak, dan bagaimana perhitungan di dalamnya, bagaimana perancangannya agar mesin itu dapat digunakan. Yang lain? Baru Noel ya. Jadi ada penilaian afektif psikomotorik. Pas? Dek? Dadah? Ya Pak. Ya. Nah, menurut pengalaman saya itu kalau elemen mesin itu mempelajari konsep-konsep mesin supaya akurat dan baik dalam pemrosesan pembuatannya. Oke. Yang lain? Tambahan materi terakhir sebelum kita review semuanya, bantalan. Ya. Bantalan atau nama lainnya itu bearing. Merupakan elemen mesin, suatu elemen mesin untuk menumpu poros yang memiliki beban. Ya. Fungsi bantalan untuk mengurangi gesekan, membatasi gerakan, dan mentransmisikan gaya. Bisa diberikan contoh fungsi atau contoh dari bantalan itu seperti apa? Roda Pak. Bantalan di roda. Di mananya? Di roda motor bagian depan Pak, tengahnya. Kalau misalnya nggak ada bantalannya itu gerakannya nggak stabil Pak, kiri kanan. Tapi kan ada bantalan yang menahan bebannya. Bantalan di roda atau di stan? Di stand Pak. Di stan. Ya. Bantalan luncur sama bantalan gelinding. Ya. Yang kau sebutkan tadi semua itu berbahan metalik. Ini metalik juga, tapi masuk non metalik juga. Apa contohnya non metalik? Rubber. Rubber itu semacam karet. Papan. Apa? Keramik. Keramik Pak. Keramik.
Angga, Rangga? Pak. Enggak. Angga? Iya, Pak. Oke. Ini contoh bearing. Ini tekanan radialnya. Aksialnya ada di sini. Ini tidak seimbang antara radial, kalau posisinya begini ya, penampang yang mau di beban yang menjadikan bantalan gelinding ini tidak seimbang. Lebih besar sebelah kanan radial, tekanan radialnya daripada yang kiri. Nah, untuk melakukan perhitungan kita lakukan pembebanan aksial. Perhitungan pembebanan aksial. Kalau mau sama rata itu buku referensi dari mata kuliah ini apa? Apa buku referensinya kalian? Elemen mesin dari? Siapa? Rusdi. Kita harus tahu untuk mencari kekuatan bantalan, kekuatannya ini bearing, kan salah satu bantalan adalah bearing kan? Ya. Kita harus tahu berapa pembebanan yang akan diterima. Kita asumsikan dia adalah 2. Ya, W adalah 2. Jadi rumusnya itu, ini buku dari Sularso ya, elemen mesin. Kita harus tahu panjang bantalan dan bebannya ini. Bebannya material tersebut. Bebannya dinyatakan dalam W kecil. Ini L. Jadi untuk mencari W dikali L. Inilah kekuatan bantalan. Tapi tidak sampai di situ. W kecil ini W besar ya. Ini kilogram per meter. Panjang bantalan milimeter. Kenapa harus ditahu kekuatan bantalan? Biar tahu seberapa lama dia bisa menahan. Seberapa lama dia bisa menahan? Yang lain? Ya, dia tahu
Leon. Tegangannya Pak. Pak kita tahu tegangan kekuatannya. Tegangan. Ya. Berapa lama? Durasi. Tegangan. Apa lagi? Apa? Kekuatan. Oke, karena kekuatan yang dicari kan? Nah, dalam merancang, dalam melakukan proses pembubutan, welding, kalian yang merancang ini. Ya. Karena dari 4 profil lulusannya teknik mesin, perawatan mesin, ada engineering instrument, ada operator, ada planner untuk perawatan mesin ya. Mekanik. Oke, mekanik yang paling atas. Logistik hanya mengetahui tipenya, ya, untuk mendatangkannya atau meredikannya di storage. Tipenya apa, jenisnya apa, dari hasil rancanganmu dan dikerjakan oleh mekanik. Sedangkan kalian yang melakukan planner, inilah mendesain, merancang bangun. Ya, kita lanjut sebentar. Bagaimana bukan sampai di sini saja untuk merancang sebuah bantalan. Operator, dari gambarnya desain, operator bubut sama pengelasan dari gambar yang bisa menguasai membaca gambar teknik. Operator yang membuatnya. Operator ini ada 2. Operator alat berat atau operator workshop. Instrumen yang ada di dalam termasuk bubut, brace, kerja bangku ataupun welding. Tinggal pilih di mana kalian masing-masing. Tapi kalian harus dibekali semua ini. Ya. Untuk menentukan panjangnya ini, Pak. Panjang daripada bantalan. Ini. Kita harus tahu tekanan bantalan terlebih dahulu. Rumusnya itu P F per A. Di mana F adalah gaya dalam Newton. Satuannya ini ya, Newton. Terus A adalah luas area kontak. Luas area kontak. Mana area kontaknya di situ? Ini saya asumsikan 4 kilo. Ya, saya bagi semua di sini yang berkontakan di sini 2. W-nya 2. Jadi hanya untuk menentukan ini dulu yang kita kuasai. Ya. Dalam meter persegi atau inci persegi, luas area. Luas areanya ini. Untuk menahan ini, kan pasti ada toleransi di sini kan? Ini isometri tapak depan, ya. Jikalau penampannya di sini lebih besar, berarti bearing ini tidak cocok untuk material yang lebih besar dan tidak cocok untuk bobot yang lebih besar. Belum kita masuk ke bantalan gelinding yang gelindingnya itu berbentuk bola kah, berbentuk ulir. Bearing pada umumnya kan ada berbentuk bola di dalam, ya. Nah, kalau bantalan luncur itu dia non metalik bantalan. Misalnya yang biasa dibawa bucket atau di bawah eksa kami taruh, nah, itu mengurangi gesekan supaya komponen daripada roda penggeraknya tidak bergesekan dengan atau merusak trek. Itu gunanya bantalan.
Ya. Bantal supaya kalian tidur kepala tidak terjadi gesekan. Ya. Papan. Papan ini aplikasinya di kereta api. Ada rel metalik, ada papan di dalamnya kan? Kerikilnya itu namanya balas. Dia termasuk jenis bantalan tapi bukan di elemen mesin. Tapi kayunya bukan juga elemen mesin, tapi semua bentuk daripada deformasi plastis mampu kembali ke keadaan semula, itu kita perhitungkan. Ya. Kemudian rubber di mana-mana. Apakah di bawah penampang ataukah di suatu komponen engine yang bergetar atau berputar. Ya. Jadi ada dua itu. Bantalan luncur sama gelinding. Ya. Kekuatannya dulu lah suatu bantalan sebelum kita merancang. Merancang ada di gambar teknik. Kalian mau jadi planner kah? Plannernya ada dua. Planner dalam mendesain analisis suatu komponen atau memplanerkan preventive maintenance daripada suatu komponen atau suatu unit. Jadi ada unit ada unit ekskavator, dump truck, kau yang susun betul job safety analisisnya. Kembali elemen mesin kemarin satu aja. Saya kembalikan ya. Melibatkan berbagai disiplin ilmu, ya. Tapi yang utama itu adalah safety factor. Ke semua ini kalau kalian tidak masukkan, tidak safety factor, faktor yang mempengaruhi keselamatan atau standar daripada elemen yang kalian rancang. Di mana didapat di safety factor? Biasa tuh. Nanti ini penjelasannya di pertemuan selanjutnya. Pak, ada momen puntir. Itu yang kemarin selalu kalian tanyakan kan? Pak, ada safety factor. Ada rumus ketetapannya, ya. Ada di tabel. Jadi langsung cari. Jangan pada saat setelah menyelesaikan permasalahan tersebut, kalian langsung menghentikan perencanaan tersebut. Jadi ada faktor koreksi, faktor keamanan, safety factor harus diperhitungkan, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Joan, Noel. Tapi kalau ada tabel yang menyatakan misalnya sifat-sifat bahan bantalan luncur, jadi tulis semua dulu. Tapi tidak semua kita butuhkan berurut. Ini satu kesatuan dalam satu tabel. Misalnya bahan yang kita mau rancang dia adalah paduan aluminium. Jadi kekerasan untuk bahan aluminium sudah pelajari kan? Teknologi bahan aluminium paduan. Itu kekerasannya 45, nilainya 45 sampai 50. Temperatur yang diperbolehkan dalam Celcius, ini HB ya, satuannya. Temperaturnya yang diperbolehkan
itu dalam Celcius 100 sampai 150. Ini materialnya. Banyak material. Salah satu contoh ini. Jadi kekerasannya tidak boleh dari tekanan 45 sampai 50, angka 45 sampai 50 dari bahan yang akan ditumpuk. Ya, kalau kita memulai. Kemudian temperaturnya tidak boleh lebih daripada 100 sampai 150. Kalau kau pakai aluminium paduan. Karena kenapa? Pasti defect yang akan terjadi. Apa yang mempengaruhi temperatur? Gesekan, apa lagi? Jenis pelumasan. Gesekan ada dua. Akibat getaran, putaran, tekanan. Ya. Nah, ini yang kau sebut tadi semua. Untuk mendukung safety faktornya, kita lihat harus semua tabel. Salah satu jenisnya ini tabel daripada ketahanan suatu bahan. Ya. Jadi di sini seperti penjelasan sebelumnya, terapan dari semua beberapa ilmu terapan. Jadi teknologi bahan harus dikuasai terlebih dahulu. Jikalau untuk memudahkan melihat dulu tabel teknologi bahan, kemudian kita lakukan perhitungan. Ini aja dulu untuk kekuatan bentalan. Untuk menghitung panjang bentalan, satuannya milimeter, untuk beban kilogram per milimeter. Bebannya ini yang bersinggungan. Saya bagi karena ini 4 kilo, berarti di sini saya asumsikan 2 dan 2. Karena ini kalau dia seimbang ya. Kalau yang ini belum kita perhitungkan apa yang menjadi tumpuan di sini. Apa yang dia bebani di sini? Yang kita perlu fokuskan hanya di sini terlebih dahulu. Karena di sini juga tidak akan lepas. Misalnya punya tumpuan yang lain lagi dengan komponen yang lain. Ya. Kinematikanya pergerakan tanpa memperhitungkan sumber apa yang menjadi sumber gerakannya. Ya. Jadi kita harus tahu dari keluarnya suatu gerakan adanya gaya. Ini loadingan daripada gaya radialnya, gaya aksialnya yang bergesekan. Ya, itulah kenapa resumenya kalian amburadul kemarin. Ada yang tiba-tiba hitung tegangannya, ya, ada yang langsung hitung materialnya, itu pun tidak melalui tabel. Langsung hitung kekuatannya, langsung hitung kekerasannya, tegangannya. Ada malah langsung komponennya dia gambar, irisannya. Ya? Ada pertanyaan? Saya Pak. Ya, Johan. Apa yang membedakan bantalan luncur dengan bantalan dinding? Dalam hal Kerjanya Pak. kerjanya. Sistem kerjanya, pembebanannya ini lebih tinggi. Ya. Harga komponennya relatif murah. Ini sudah kecil yang dia tumpuk, tapi mahal. Pengerjaannya juga harus dengan ketelitian tinggi. Tapi kalau kita sudah punya
memproduksi bisa menggunakan mesin CNC, yang mesin otomatikal daripada bubut. Nah, ini bisa kita produksi dengan menganalisis semua tegangan, apa yang kita mau bebani, ya, mengacu pada tabel-tabel ini. Tabel khusus untuk pelumasan ada juga khusus. Jadi semua beberapa tabel kita harus punya referensi. Karena kalau kita langsung menghitung, misalnya menggunakan kekerasan 40 sama 50 yang kita harus cari lagi nih. Tapi sudah ada ketetapannya, Dek. Pas? Ngapain? Oke, bisa bacakan teman kelompoknya untuk pembagian kelompok. 1, Noel lah. Judulnya apa, pembahasannya sama teman-teman kelompoknya. Jadi judul saya di sini yaitu Berdiri. Judul saya itu daya tahan korosi tali seling baja pada overhead crane merek Stahl di area workshop Politeknik Sinar Mas Brokol. Nah, teman-teman kelompok saya yang pertama itu Stephen Bay, Miftahul Khoir, Muhammad Reza Barauli, Nabil Abi Muhammad, Rangga Kurniawan, dan Indra Saputra. Oke. Siapa terakhir? Indra Saputra, Pak. Oke, duduk. Indra Saputra mana? Apa yang dibahas di judulnya, Dek? Berdiri. Yang dibahas di situ itu ada bagaimana tingkat daya tahan tali seling terhadap korosi pada overhead crane di workshop. Ada juga apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi pada tali seling overhead crane. Oke. Bagaimana pengaruhnya korosi terhadap kekuatan dan umur pakai tali seling. Tali seling pada keren. Ya, Pak. Tali seling beban berapa yang diteliti? Apa? Tali beban seling apa yang diteliti? Berapa ton? Bukannya, Pak. Ya, bebannya berapa? Kan beberapa tali seling beda-beda kekuatannya. Oke, duduk. Johan. Jadi adapun judul dari kelompok kami, judulnya pengaruh bentuk sambungan las terhadap kekuatan las. Oke. Nama-namanya siapa? Yang pertama Renal Saputra Setumora, terus ada Aden Adiansa, terus Muhammad Muklis, Muhammad Musyafir, Rizky, Renaldi, dan saya sendiri, Pak. Oke, Musafir. Pengelasan apa yang terjadi yang kau teliti di sana? Komponennya, komponen pengelasan apa yang terjadi di sana? Jenis Udah observasi ya, si Musafir kan? Duduk. Oke, kita lanjut. Kita kuis sesuai dengan judulnya masing-masing. Saya beri waktu merefresh lagi materinya, karena apa yang menjadi penentu kuis hari ini mempengaruhi penilaian kalian di akhir, ya. Oke, saya kasih juga waktu break. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.